Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari saya akan mengomentar umat bertanya sama Ustadz Abdul Somad, apakah orang Kristen bisa pakai jilbab? Sumber saya dari YouTube. Pada saat Ustadz Abdul Somad memberikan ceramah di suatu tempat, ada umat bertanya, apakah orang Kristen bisa pakai jilbab? Jawaban Ustadz Abdul Somad pada saat itu kurang tegas, hanya diberikannya contoh-contoh. Disimpulkan daripada jawaban Ustadz Abdul Somad tersebut bahwa orang Kristen tidak boleh pakai jilbab. Berdasarkan ketentuan, orang Kristen bisa pakai jilbab atau burka. Burka itu adalah tutup muka yang kelihatan hanya mata saja. Hal ini ada disebut dalam Alkitab, Perjanjian Lama, yang menceritakan perkawinan Yakob dengan anak perempuannya Silaban. Silaban ini punya 2 orang anak perempuan yang namanya saya sudah lupa. Anak Silaban ada 2 orang. Dan si Yakob mencintai anak kedua Silaban. Lalu Yakob mengawinkan dari anaknya perempuan Silaban dengan menggunakan kerudung dan burka tersebut, sehingga mukanya tidak kelihatan. Hanya masalah kepercayaan saja yang ada. Setelah selesai perkawinan tersebut, lalu si Yakob membuka kerudung dan burkanya tersebut. Ternyata dia dikawinkan dengan anak pertama Silaban yang bukan dicintainya tersebut. Sehingga lalu si Yakob protes kepada Silaban, kenapa saya dikawinkan dengan anak pertama, padahal yang dicintainya adalah anak kedua. Padahal dia cintanya sama anak kedua, bukan sama anak pertama tersebut. Lalu protes si Yakob dijawab Silaban yang menyatakan di daerahnya atau kampung halamannya Silaban tidak bisa anak kedua kawin dulu, sedangkan anak pertama belum kawin. Lalu Silaban menerimanya. Karena setiap daerah itu berbeda-beda soal budaya mengawinkan anak tersebut. Dan dalam hari ini dia bilang, Silaban menyatakan bahwa di kampung halamannya tersebut, bahwa anak kedua tidak boleh dikawin dulu sebelum anak pertama dikawinkan. Sehingga dilakukanlah dengan cara demikian. Dalam perkawinan dengan perempuan pertama, di mana uang maharnya berupa kerja sama Silaban selama 7 tahun tanpa digaji. Setelah selesai uang maharnya dengan anaknya pertama si Yakob, kawin lagi dengan anak yang kedua dengan uang mahar kerja 7 tahun. Dan selama si Yakob itu bekerja sama Silaban sebagai untuk membayar maharnya itu, dia tidak digaji. Dalam semua perkawinannya si Yakob melahirkan 12 anak. Inilah yang disebut 12 keturunan Israel sampai sekarang. Jadi keturunan Israel ini anak daripada si Yakob tersebut. Sampai sekarang keturunan orang Israel itu ada 12 suku katanya. Ke-12 suku tersebut adalah kelahiran daripada Yakob. Dan sampai sekarang masalah itu masih berjalan terus. Yaitulah saya lihat. Jadi ada juga caranya Silaban ini untuk menutup masalahnya, untuk mendapat mantu tersebut, si Yakob tersebut. Dia tidak mau berterus terang demi kebaikan mungkin menurut dia demikian. Karena di dalam adat daripada daerah Silaban tersebut tidak boleh ada anak perempuan pertama anak yang kedua kawin dulu sebelum anak pertama kawin. Jadi harus kawin dulu anak pertama baru bisa kawin anak kedua. Tetapi mungkin mereka karena sudah saling mencintai si Yakob dengan anak kedua lalu dikawinkan. Setelah dikawinkan, tentu waktu mengawinkan itu dia pakai jilbab dan burka sehingga tidak kelihatan wajahnya yang sebenarnya, hanya matanya yang kelihatan, sehingga tidak tahu dia itu anak pertama atau anak kedua. Setelah sah mereka kawin, baru dibukalah
kerudungnya dan burkanya tersebut. Sehingga kelihatanlah semua wajah daripada anak perempuan yang pertama tersebut. Sehingga si Yakob bilang, memprotes kepada si Laban, lah kenapa dia dikawinkan dengan anak yang pertama? Padahal cintanya dia si Yakob hanya kepada anak kedua. Sedangkan anak pertama itu dia tidak cinta. Dia hanya mencintai anak si Yakob yang kedua tersebut. Tetapi jawaban kritikan daripada si Yakob tersebut dijawab oleh si Laban. Kata si Laban menyatakan bahwa di daerahnya itu tidak umum, tidak boleh mengawinkan anak perempuan kedua dulu sebelum anak pertama kawin. Jadi harus anak pertama dulu kawinkan, baru anak kedua. Tetapi dengan jawaban daripada si Laban tersebut diterima si Yakob. Kemudian setelah 7 tahun dia mengabdi pada si Laban sebagai maharnya, kawin lagi dia dengan anak kedua tersebut. Sehingga dari semua perkawinan daripada si Yakob tersebut lahirlah 12 anaknya, yang disebut dia semua anak 12 itu adalah keturunan daripada orang Israel. Sekian dan terima kasih.